Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini kita akan membahas tentang polemik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada 6 poin yang menjadi catatan kritis kita mengenai putusan MK yang kontroversial ini. Belum lagi kalau kita melihat juga gugatan judicial review yang diajukan Nurul Gufron, ini menjadi catatan kritis juga buat kita. Jadi ada 6 poin. Poin pertama mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun 5 tahun ini menimbulkan kontroversial. Kenapa menimbulkan kontroversial? Karena sebenarnya di dalam Undang-Undang KPK sendiri yang memuat masa jabatan 4 tahun itu mempunyai pertimbangan filosofis dan sosiologis. Pertimbangan filosofis dan sosiologisnya bahwa pimpinan KPK harus dibatasi masa jabatan kepemimpinannya untuk menghindari terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kedua, bahwa masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun yang dirumuskan di dalam Undang-Undang KPK itu sendiri mempunyai alasan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah lembaga yang independen yang beda dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Oleh karena dia adalah lembaga independen dan dia berbeda dengan lembaga-lembaga negara lainnya, maka Komisi Pemberantasan Korupsi harus mempunyai kekhususan atau ciri khas. Oleh karena itulah salah satu ciri khas atau salah satu kekhususan dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu masa jabatannya. Masa jabatannya berbeda dengan masa jabatan lembaga-lembaga negara yang lain seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masa jabatannya 5 tahun. Oleh karena itulah ketika dirumuskan undang-undang tersebut agar KPK beda dengan lembaga-lembaga lain, maka masa jabatan pimpinan KPK hanya 4 tahun. Beda dengan masa jabatan lembaga-lembaga lainnya yang 5 tahun. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, mengenai putusan MK yang memuat tentang syarat menjadi pimpinan KPK, yaitu harus punya pengalaman sebagai pimpinan KPK. Hal ini menjadi kontroversial dan menjadi aneh dan tidak berdasar hukum serta diskriminatif. Kenapa saya katakan diskriminatif? Karena kalau syarat ini dipakai untuk menjadi pimpinan KPK seperti yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, maka yang hanya bisa mendaftar dan mengikuti seleksi menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan adalah orang-orang yang pernah memimpin atau pernah punya pengalaman sebagai pimpinan KPK sebelumnya. Oleh karena itu, putusan ini sangat diskriminatif. Itulah yang menimbulkan kontroversial. Kemudian poin ketiga, kalau kita melihat bahwa di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa masa jabatan pimpinan KPK 5 tahun itu dimulai di tahun 2024 sampai tahun 2029. Oleh karena itu, kalau kita menyimak dari amar putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka bisa ditafsirkan bahwa pemberlakuan masa jabatan 5 tahun pimpinan KPK itu hanya bisa berlaku di periode pimpinan KPK berikutnya. Bukan di periode pimpinan KPK sekarang ini. Belum lagi kalau kita melihat asas hukum, bahwa putusan ini seharusnya tidak berlaku surut. Oleh karena itu, ini menjadi hal aneh dan menjadi kontroversial, karena kemudian ada penjelasan dari Humas Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan jabatan 5 tahun pimpinan KPK itu tidak berlaku surut dan langsung diberlakukan pada masa pimpinan KPK sekarang ini. Inilah yang menjadi kontroversial dan menjadi permasalahan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK kali ini.
Kemudian poin yang keempat, bahwa kalau kita melihat tidak ada satu alasan pun yang bisa diterima secara nalar untuk memberi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sekarang ini. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa pimpinan KPK sekarang ini tidak mempunyai prestasi yang signifikan atau yang luar biasa yang bisa dijadikan alasan hukum atau alasan nalar kita untuk bisa memberikan privilege memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK sekarang ini. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak berdasarkan hukum dan melanggar nalar akal sehat kita. Yang kelima, kalau kita lihat bahwa sejak diajukannya gugatan judicial review oleh Nurul Gufron mengenai batas minimal pimpinan KPK, itu juga menimbulkan hal-hal yang ganjil. Kenapa saya katakan menimbulkan hal-hal yang ganjil? Karena pada saat Nurul Gufron mengajukan judicial review mengenai batas minimal pimpinan KPK, itu tiba-tiba di tengah jalan disisipkan atau disusulkan mengajukan gugatan memperpanjang masa jabatan atau meminta masa jabatan pimpinan KPK yang tadinya 4 tahun diubah menjadi 5 tahun. Dan ini yang menjadi aneh karena awal gugatan judicial review yang diajukan Nurul Gufron pertama itu hanya menyangkut batas minimal pimpinan KPK, yaitu 50 tahun. Tapi kemudian dalam perjalanan gugatan itu, tiba-tiba gugatan judicial review yang diajukan Nurul Gufron itu dimasukkan atau disisipkan gugatan susulannya, yaitu mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Inilah yang menjadi kontroversial. Kenapa menjadi kontroversial? Karena kalau kita melihat judicial review yang diajukan Nurul Gufron, baik menyangkut minimal batas usia pimpinan KPK dan masa perpanjangan jabatan pimpinan KPK dari 4 sampai 5 tahun, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi Nurul Gufron semata. Bukan berkaitan dengan kelembagaan KPK atau bukan berkaitan dengan agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, karena gugatan Nurul Gufron tidak berkaitan dengan penguatan lembaga KPK dan tidak berkaitan dengan agenda pemberantasan korupsi, maka gugatan ini dapat dimaknai atau disimpulkan sebagai gugatan yang mengandung konflik of interest. Oleh karena gugatan Nurul Gufron mengandung konflik of interest, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Nurul Gufron. Karena gugatan judicial review yang diajukan Nurul Gufron mengandung konflik of interest. Poin 6, bahwa gugatan judicial review yang diajukan saudara Nurul Gufron ke Mahkamah Konstitusi ini terbilang sesuatu yang sangat ganjil. Kenapa saya katakan ganjil? Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah ada gugatan judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi begitu cepat direspon dan begitu cepat diperiksa serta diputus dalam waktu yang sangat singkat. Kalau kita melihat ketika permohonan gugatan judicial review yang diajukan Nurul Gufron ke Mahkamah Konstitusi tidak terlalu lama. Gugatan tersebut diterima,
kemudian diperiksa, diadili, dan diputus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat proses pemeriksaan serta penerimaan gugatan judicial review sampai akhirnya putusan, maka kita bisa simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan privilege terhadap Nurul Gufron. Kenapa saya katakan memberikan privilege terhadap Nurul Gufron? Karena gugatan yang diajukan Nurul Gufron terbilang sangat singkat dan diberikan prioritas oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Inilah yang menjadi keanehan dan menimbulkan kontroversi. Demikianlah 6 poin catatan kritis kita terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.